kalau kita perhatikan, BUMN ini memang nasibnya tak jauh beda dari era ke era. Mungkin mulai dari era Orde Lama. Era Orde Baru terlihat bagaimana BUMN itu disebut orang sapi perahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustaminarda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat BN, Presiden Jokowi baru saja menandatangani PP baru. PP nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Pada PP baru ini sebenarnya tidak banyak perubahan dibandingkan PP yang lama. Tetapi satu hal yang menarik di sini, Presiden di sini menekankan larangan bagi direksi untuk menjadi pengurus partai, calon legislatif, maupun calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Namun dari berbagai diskusi tentang PP ini di media, kita melihat tidak ada disebutkan di sana Presiden juga melarang relawan untuk menjadi komisaris. Presiden juga melarang pengurus partai untuk menjadi komisaris. Padahal yang paling banyak disorot oleh publik, oleh rakyat selama ini pengurus partai, relawan-relawan yang tiba-tiba jadi direksi, jadi komisaris. Kalau di era Orde Baru namanya itu yang sekasur, yang sesumur, yang sedapur, yang separtai, yang sealuran politik. Sekarang kita bacakan berita tentang hal ini. Bisnis.com memberitakan dengan judul Jokowi terbitkan PP 23/2022, direksi BUMN dilarang jadi pengurus parpol dan caleg. Berita ini tertanggal 13 Juni 2022. Bisnis.com, Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Dalam aturan itu, anggota direksi badan usaha milik negara BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik, calon legislatif atau caleg, hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah. Aturan ini ditetapkan Jokowi pada 8 Juni 2022 dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli pada hari yang sama. Anggota direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan atau kepala wakil kepala daerah. Demikian bunyi dari PP tersebut, dikutip hari Senin 13 Juni 2022. Lebih lanjut, PP 23 tersebut menyebutkan bahwa BUMN selaku agen pembangunan dan pencipta nilai memerlukan talenta-talenta terbaik guna menjaga keberlangsungannya. Indah sekali kedengarannya. Tapi apakah seindah ini nanti prakteknya atau pelaksanaannya di lapangan? Tentu perlu kita lihat bersama.
Diperlukan talenta-talenta terbaik untuk menduduki posisi sebagai pengurus BUMN sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Bunyi bagian penjelasan atas PP 23 tahun 2022 itu. Berdasarkan pasal 14 PP 22 itu, pemerintah memasukkan 3 ayat baru, antara lain pasal 14 ayat 1A, ayat 1B, dan ayat 1C. Dalam pasal tersebut dijelaskan menteri harus menetapkan daftar dan rekam jejak ketika mengangkat direksi. Tentang apa rekam jejaknya? Apakah tentang bagaimana dia menjadi relawan, tentang bagaimana usahanya menyukseskan seseorang, atau bagaimana dia dalam berpolitik, apakah satu partai atau tidak. Itu yang perlu dilihat oleh rakyat. Daftar dan rekam jejak yang dimaksud tersebut antara lain daftar dan rekam jejak direksi yang sedang menjabat dan calon direksi. Sini rupanya. Saat menetapkan daftar dan rekam jejak, menteri dapat meminta masukan kepada lembaga instansi pemerintah yang terkait. Lembaga instansi pemerintah terkait antara lain kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan aparat penegak hukum. Bunyi ayat penjelasan dari pasal 14 ayat 1B PP 23 2022. Bagus sekali kalau memang ini bisa diterapkan. Ini pada satu berita lagi yang diturunkan CNN di bawah judul PP baru, Jokowi wajibkan komisaris tanggung jawab jika BUMN rugi. Ini CNN mengeluarkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022. Jakarta. CNN Indonesia, Presiden Jokowi mewajibkan seluruh komisaris BUMN bertanggung jawab jika perusahaan yang mereka kelola rugi. Kewajiban tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 45 tahun 2005 dalam pasal 59 ayat 2 berbunyi komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas. Namun anggota komisaris dan Dewan Pengawas tak perlu bertanggung jawab jika BUMN yang dikelolanya rugi jika sudah melakukan pengawasan dengan itikat baik. Ini dia abu-abunya. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah kerugian. Itikat baik ini, siapa yang mau bisa baca hati orang? Inilah wilayah abu-abu selama ini selalu menjadi celah untuk orang-orang di sini agar bisa lolos dari jeratan hukum. Setegas-tegasnya peraturan, setegas-tegasnya ketentuan datang wilayah abu-abu. Pertama, rakyat mungkin, hebat sekali ketentuan ini. Ketika datang wilayah abu-abu ini dengan etikat baiklah, dengan niat baiklah, dengan inilah. Mohon maaf, buyar jadinya. Siapa yang bisa orang mengukur hati orang? Saya telah bertikad baik. Saya tidak ada bertikad buruk. Bisa saja itu disebut. Entah kalau ada alat pengukur etika baik itu sejauh mana. Kita lanjutkan membacanya. Kemudian menteri juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang melakukan kesalahan atau lalai sehingga membuat BUMN yang dikelolanya rugi. Ini. Jadi menteri bisa melakukan gugatan. Ini bisa ini. Senjata bagi rakyat apabila nanti menteri BUMN tidak melakukan gugatan terhadap komisaris atau direksi di dalam sebuah BUMN yang rugi, rakyat tentu bisa menggugat menteri ini. Ada apa? Tidak melakukan gugatan. Tapi sekali lagi dengan bahasa yang menyebutkan niat baik tadi, rasanya jadi buyar. Inilah wilayah abu-abu yang dapat menjadi celah bagi mereka-mereka yang di sini untuk bisa lolos dari jeratan hukum.
Bicara tentang BUMN, waduh, kita sulit bicara tentang untung tapi rugi saja. Kalau kita dengar kemarin ini Pertamina rugi 191 triliun. PLN bagaimana lagi? Jadi kalau kita perhatikan BUMN ini memang nasibnya tak jauh beda dari era ke era. Mungkin mulai dari era Orde Lama. Era Orde Baru kita lihat bagaimana BUMN itu disebut orang sapi perahan. Apa-apa ke sana. Bahkan partai berkuasa pun di era Orde Baru menyusunya ke BUMN juga. Di era reformasi ini tentu kita berharap BUMN ini betul-betul hendaknya memberikan pemasukan keuangan terhadap APBN, terhadap negara untuk kepentingan rakyat. Tetapi nyatanya di sana sini bicaranya rugi aja. Yang tidak rugi mungkin memang pengelolanya, direksinya, komisarisnya. Ini yang tidak rugi, cuma gajinya terima terus. Mana ada kita dengar ini sekarang ini contohnya Pertamina rugi, gaji direksi dan komisarisnya turunkan. Tidak ada kita dengar. Jadi kalau kita misalkan ini sama juga dengan tim sukses. Yang rugi itu yang disukseskannya. Kalau kalah rugi. Tapi tim sukses tidak rugi-ruginya. Kalah dia dapat juga. Menang dia dapat juga. Yang nama tim sukses. Belum sukses. Yang disukseskannya dia sudah sukses duluan. BUMN juga kelihatan begini. Yang rugi itu BUMN-nya. Yang mengelolanya sulit. Tidak ada kita dengar ruginya. Gajinya tidak turun. Tunjangannya pun tidak turun. Padahal sudah triliunan ruginya. Jadi kelihatannya di sini BUMN ini memang untuk orang-orang yang bergerak di bidang politik. Tim sukses, relawan, jadi komisaris. Bahkan dari partai pun terkesan untuk direksi ada, bukan tidak ada. Kalau begini, tentu setali dua uang jadinya perjalanan BUMN ini dari masa ke masa. Apapun PP-nya dibuat, apapun undang-undangnya dibuat, tapi pelaksanaannya begitu. Apakah ini karena menterinya dari politisi? Menterinya pejabat politis? Ya kalau dibilang begitu ya susah. Kalau semuanya dibawa ke politik, mengangkat direksi politis, mengangkat komisaris politis, sama juga jadinya mengangkat staf khusus politis, karena kedekatan, karena tim sukses, karena relawan, karena partainya sama. Tapi kita tentu optimis yang keluarnya PP baru ini. Mudah-mudahan nanti benar BUMN membubung untungnya. Mudah-mudahan dengan PP baru yang hanya 3 ayat ini, tambahnya BUMN nanti diisi oleh orang-orang profesional. Memang oleh orang-orang yang kinerjanya terjamin kualitasnya. Tidak berdasarkan kedekatan, tidak berdasarkan satu partai, tidak berdasarkan relawan, tidak berdasarkan tim sukses, tidak berdasarkan pertemanan, tapi memang berdasarkan kemampuan dia di sana. Walaupun dia tidak dikenal, tetapi kalau memang dia teruji kemampuannya masuk ke perlu adakan nanti lelang jabatan di sana. Mulai dari direksi sampai komisarisnya, artinya dibuat lelang jabatan. Tim penilainya tim independen. Kalau tim dalam juga sama aja itu. Tim independen.
Dan kalau nanti rugi, memang PP ini berlakukan, siapa penyebab kerugiannya? Tentu pengelolanya. Pengelolanya harus dimintakan pertanggungjawabannya, baik secara pidana maupun perdata. Tapi kalau teman-teman lihat, nanti pasal tadi akan datang yang mengatakan itikat baik. Bujarlah semua. Tapi kalau tidak ada kedekatan, tidak ada asbabun nuzulnya yang menyebabkan seseorang duduk di sana sebagai direksi, sebagai komisaris, dengan asbabun nuzul, relawan, tim sukses, partai koalisi, mungkin bisa. Itikat baik ini mungkin tidak menjadi wilayah abu-abu. Tapi kalau tidak, itikat baik ini akan menjadi wilayah abu-abu. Mengukur itikat baik orang itu susah. Bagaimana mengukurnya? Sama dengan mengukur perasaan. Bagaimana mengukur perasaan seseorang? Alat ukurnya apa? Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.